Yes sir! Yeehaw! Halo saudara-saudara di dalam Kristus, selamat berjumpa di channel YouTube Komunitas Mall. Nama saya John Lalita. Injil adalah kekuatan Allah karena ketika Kristus mati di kayu salib, Dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Kenapa Yesus yang membayarnya? Karena dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Mengapa nyawa kita atau jiwa kita sangat mahal? Yesus sendiri mengatakan, apa gunanya seorang memiliki isi dunia ini, tapi jiwanya binasa? Saudara, nyawa kita, jiwa kita tidak bisa dibayar dengan isi dunia ini. Tidak bisa dibayar dengan sorga. Karena isi dunia dengan sorga itu hanya ciptaan dari Tuhan Yesus. Tapi 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita, semua dosa kita sudah dibayar lunas. Dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus yang tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, kalau semua hutang dosa kita sudah dibayar, tentu kita adalah milik Kristus, karena Dia menebus atau membayar kita. Semua dosa kita sudah dibayar lunas. Itu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 menjelaskan ayat juga itu. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kalau saudara mau masuk surga, harus sudah dibayar lunas itu dosa. Dan satu dosa pun tidak dapat kita bayar. Itu 100% dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Dia mengatakan, sudah selesai, sudah terbayar lunas, tidak ada yang ditambah-tambah lagi. Oleh sebab itu, karena pembayaran atau darah Yesus itu sangat mahal, nyawa kita sendiri atau darah kita sendiri tidak dapat kita bayar, apalagi darah Yesus. Apakah kita bisa membayar darah Yesus? Mungkin kita mengatakan begini, oh Yesus sudah membayar, dan saya akan membalasnya dengan perbuatan baik. Apakah perbuatan baik kita bisa membayar kasih karunia Allah? Apakah kita bisa membayar darah Yesus? Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami itu siapa? Orang-orang terpercaya, termasuk Yesaya sendiri. Dia bilang, kami ini seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Apa itu saleh? Saleh itu artinya rajin ibadah, rajin berdoa, taat, moral baik, rajin beramal, rajin baca firman. Itu yang disebut orang saleh. Tapi semua itu adalah kain kotor, najis. Itu dikatakan dalam ayat tersebut. Bagaimana kita bisa membayar itu atau membalas kasih Tuhan dengan perbuatan baik? Sama sekali perbuatan baik kita
tidak dapat membalas kasih Tuhan, tidak dapat membayar anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu diberikan cuma-cuma. Anugerah itu kalau Roma 11 ayat 6 mengatakan, kalau itu karena perbuatan baik, maka itu bukan lagi kasih karunia. Sebab kasih karunia itu tidak didasarkan pada kerja kita. Kasih karunia kita peroleh karena iman kita. Kasih karunia kita tidak peroleh karena kinerja kita yang baik. Kasih karunia itu juga tidak akan hilang kepada orang percaya sekalipun kinerjanya tidak ada. Karena kasih karunia diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Nah, kematian Kristus itu di atas kayu salib yang merupakan Injil kekuatan Allah yang mengubahkan orang, yang menyelamatkan orang. Kematian Kristus itu, kalau dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan demikian. Saya akan baca dalam bahasa Inggris ya. Jesus Christ who had abolished our death. Jadi kematian kita telah ditiadakan. Kalau kematian kita telah ditiadakan karena kita telah dihidupkan di dalam Yesus, apakah kita akan pergi ke neraka? Tidak mungkin. Tentu kita akan ke surga. Mari kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 25 ayat 8a mengatakan, Ia akan meniadakan maut. Ia itu adalah Allah. Allah di dalam Yesus Kristus tentunya. Ia akan meniadakan maut. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 55, 56 dan 57 dikatakan, Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56 mengatakan, dosa itu atau kuasa dosa itu, itulah sengat maut. Jadi sengat maut adalah dosa atau kuasa dosa, dan itu adalah hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu telah dipakukan di kayu salib, tidak dapat mengancam kita lagi. Jadi kematian kita telah di-abolish, kalau bahasa Inggris bilang dalam Alkitab versi King James, telah ditiadakan. Lanjut yang terakhir, sekalipun banyak sekali alasan mengapa Yesus mati di kayu salib, tapi waktu kita yang terbatas ini, saya akan memberikan pada kesempatan yang terakhir ini, saya akan menjelaskan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, seluruh noda dari dosa-dosa kita telah dibersihkan. Itu bisa kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 bilang, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, darah itu yang menghapus atau menyucikan kita dari segala dosa. Sekalipun Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, Yohanes 1 ayat 29 dalam terjemahan lama bilang begini, Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tapi dalam terjemahan yang sekarang ini kita melihat diterjemahkan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terjemahan yang lama lebih bagus, karena terjemahan lama mengatakan mengangkut dosa dunia. Tapi yang terjemahan sekarang bilang menghapus dosa dunia. Faktanya kita belum dihapuskan, terutama orang-orang yang belum percaya, itu dosa mereka belum dihapuskan, masih ada. Dan orang-orang percaya dosanya sudah dihapuskan semua. Sekalipun dalam praktik itu kita masih berbuat dosa. Tapi Allah membimbing kita, mendidik kita. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 bilang, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal mereka yang diakuinya sebagai anak. Siapa yang menjadi anak? Mereka yang sudah menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12.
semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah menurut ayat itu diberi kuasa untuk menolak berbuat dosa. Sekalipun demikian, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa lagi, itu kita menipu diri sendiri. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Jadi kita itu diubahkan dari hari ke hari, supaya makin hari kita makin menyerupai Kristus. Kita lanjut. Jadi kita sedang membicarakan bagaimana kematian Kristus itu menyucikan kita atau menghapus segala dosa kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 bilang begini. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi karena persembahan tubuh Yesus Kristus, Dia telah mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, mati karena dosa-dosa kita. Orang yang percaya disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 10. Kemudian di dalam Ibrani 10 ayat 14 bilang begini. Oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa yang Dia kuduskan? Siapa yang Dia sempurnakan? Orang percaya. Karena tuntutan Allah untuk bisa diterima Allah, untuk bisa didengar oleh Allah doanya, untuk bisa masuk surga, dia harus sempurna. Kalau dia belum menjadi orang sempurna, maka dia doanya tidak didengar Allah. Dia bukan anak Allah. Dia tidak bisa diterima Allah. Karena untuk datang kepada Allah, maka itu selalu melalui darah. Itu yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 19. Bilang begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara berdoa di mana saja, kapan saja kepada Tuhan Yesus yang saudara percaya sudah mati karena dosa-dosa kita. Saat itu adalah saat yang kudus. Tempat itu adalah tempat yang kudus. Begitu juga di gereja. Begitu juga ketika kita datang di sorga, itu adalah tempat kudus. Kita hanya bisa datang kepada Bapa melalui darah Yesus. Baru kita bisa diterima oleh Bapa di sorga. Selanjutnya, di dalam Yohanes 15 ayat 3 mengatakan demikian. Yohanes 15 ayat 3. Dikatakan, saya akan baca ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulangi. Kamu memang sudah bersih. Bersih dari apa? Bukan bersih dari kekotoran yang melekat pada tubuh kita. Tapi yang dimaksud di sini, kamu memang sudah bersih dari dosa-dosa di mata Allah. Kita bersih dari dosa-dosa kalau kita sudah percaya. Karena apa? Ayat ini mengatakan, bilang, kamu memang sudah bersih karena firman. Atau karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah firman yang hidup. Alkitab ini adalah firman yang tertulis, yang kita percayai. Ini berisi perkataan Allah, berisi perkataan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri, Dia adalah firman yang hidup. Kalau kita percaya kepada Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, darahnya yang tercurah di kayu salib itu membersihkan, menyucikan, menghapus segala dosa kita. Seperti yang kita nyanyikan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kalau saudara percaya darah Yesus sudah menghapus semua dosa saudara, maka saudara layak masuk surga. Karena sudah dibersihkan, sudah dihapuskan dari segala dosa oleh darah Yesus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, ini ayat yang terakhir.
1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan demikian. 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, karena ketika orang percaya bahwa Yesus mati karena dosa kita, maka itu berarti kita telah memberi diri disucikan oleh darah Yesus, dan kita telah dikuduskan. Ini kalau bahasa Inggris, sebenarnya dikuduskan ini itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita yang percaya disucikan oleh darah Yesus, dan kita dikuduskan dari hari ke hari oleh Roh Kudus, dan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kita dari najis menjadi bersih, dari dosa menjadi benar di mata Allah ketika kita percaya. Itu adalah semua menjadi syarat untuk kita bisa diterima Allah. Tentu saja kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik supaya selamat, bukan percaya ditambah berbuat baik. Beda. Karena perbuatan baik dituntut Allah, itu pun karena pertolongan Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Filipi 2 ayat 13 bilang, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Allah, Roh Kudus, mengerjakan di dalam hati kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi perbuatan baik itu baik, tapi itu bukan syarat masuk surga. Bahwa syarat masuk surga hanya percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Demikianlah firman Tuhan pada sesi ini. Nanti kita akan berjumpa.